Hari ini kita akan bacakan firman Allah di dalam Esra pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Esra pasal yang keempat, ayat yang pertama dan seterusnya berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya. Sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang-orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Nah, saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak senang ketika dibantu? Ada yang tidak senang? Silakan acungkan tangannya. Semua kita senang dibantu. Apalagi ada yang jamin, tenang, nanti saya yang selesaikan. Beberapa teman ketika mereka memutuskan untuk melayani Tuhan secara full time, mereka harus dibimbing, mereka harus sekolah di sekolah Alkitab, dan mereka dijanjikan untuk setiap bulan mereka dikirimin berkat, disponsorin begitu. Senanglah mereka, saya pun senang. Tetapi dalam perjalanan kadang-kadang apa yang dijanjikan tidak dapat terlaksana. Setiap orang ketika diberikan janji pasti senang. Bahkan kita semua sebagai penjaga menara, kenapa kita bela-belain pagi-pagi kita bangun? Orang lain masih enak tidur, kita sudah bangun, kita berdoa. Bahkan ada di antara saudara yang bangun jam 3 pagi sudah terkoneksi dengan jaringan internet ini, dengan Zoom meeting. Saudara berdoa menyembah Tuhan. Ada yang karena harus bepergian ke tempat pekerjaan, lebih pagi perginya, sehingga mau nggak mau dia harus keluar lebih dahulu. Tapi intinya adalah kita bela-belain untuk menghampiri Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa kita bela-belain? Kita bisa lakukan itu karena kita punya janji. Amin. Kita dijanjikan. Saya tidak mungkin berharap kalau saya tidak dijanjikan. Tapi kalau saya berjanji, pasangan kita berjanji kepada kita, kita pegang janji itu. Meskipun banyak di antara kita yang sudah pegang janji, tapi ternyata janji tinggal janji. Tapi kita bersyukur Allah yang kita puja, dia punya janji. Pasti bagi kita sekalian. Nah, masalahnya adalah kenapa orang-orang Israel, mereka sudah dijanjikan, dalam tanda petik, mereka ditawarkan bantuan. Tapi kok mereka tidak mau? Ini luar biasa. Sepintas ketika kita baca ayat ini, kita pikir sombong juga kawan kita ini. Sombong juga orang Israel ini. Ditawarin bantuan malah nggak mau. Biarlah Tuhan berikan kita kepekaan supaya kita bisa tahu mana yang harus kita terima dan mana yang harus kita sikapi dengan senyum, mana yang harus kita berkata, silakan lakukan. Mana yang harusnya kita berkata, maaf, terima kasih buat bantuannya, tapi sorry, kami nggak perlu.
Dengan tegas saya harus berkata bahwa saya bukan sombong, tetapi bantuan kamu itu bukan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang ada dalam hadirat Allah yang bisa berkata demikian. Amin. Haleluya. Karena terkonfirmasi dalam ayat yang keempat. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Kalau bantuan yang tulus tidak mungkin begini. Ayat yang kelima bilang, bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Tuhan kiranya berikan kepada kita kepekaan supaya kita bisa tahu mana rekan bisnis yang Tuhan kirim buat kita. Mana tubuh Kristus yang Tuhan kirim bagi kita. Karena tanpa kita sadari, kadang-kadang justru iblis memakai tubuh Kristus ini untuk menggojlok kita, untuk membuat kita tidak bisa berkembang. Nah, itu sebabnya kita harus bela-belain. Kalau kita berani bela-belain, bangun pagi-pagi, membangunkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, karena mereka harus mengikuti ulangan. Mereka harus belajar dulu supaya nilainya bagus. Kenapa tidak kita bela-belain untuk saat teduh bersama dengan Tuhan, supaya kita peka. Sebab janji akan mau membantu kita, janji yang diberikan untuk menolong kita, tidak selamanya berawal dari hati yang tulus. Ada embel-embel di baliknya. Hati-hati. Ini bukan hanya dalam bidang rohani saja, dalam kehidupan jasmani kita pun demikian. Kita sudah berdoa, tiba-tiba diteleponin, mau nggak dibantu? Jangan-jangan dari Tuhan ini, kan kita sudah berdoa. Ternyata rekan bisnisnya kabur. Padahal dia telepon kita, meeting diadakan, kita hadir, kita ngobrol serius di sana, perjanjian ditandatangani, tapi ternyata modal kita dibawa lari. Loh, kan kita sudah mengawali bersama Tuhan. Ya. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Karena itu ketika kita menghampiri Tuhan, pastikan kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Penjaga menara itu harus siaga. Dia akan menyesal ketika dia tidak mengerti firman Tuhan hari ini tentang apa ya. Kok saya dengar dari awal sampai selesai, gak ada satu kata pun yang nyantol di hati saya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sudah terlalu takut, sudah terlalu khawatir. Mikirkan bagaimana solusinya. Hari ini deadline-nya. Saya harus lakukan transaksi, sementara rekening saya tidak ada saldonya. Nol. Apa yang harus saya lakukan? Ketakutan makin bertambah, sehingga membuat kita tidak fokus mengatur persembahan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, terlalu mudah bagi Tuhan. Tadi kesaksian di awal, teman saya pun tidak tahu bagaimana harus dia lakukan. Tapi yang Tuhan taruh di hatinya adalah, jangan pernah menyerah. Makanya lagu dia tuliskan, ku tak akan pernah menyerah, sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Amin. Walaupun pertolongan belum datang di depan mata kita, tapi jangan pernah berhenti untuk percaya. Walaupun sepertinya itu sudah dari Tuhan, tapi jangan pernah berhenti untuk terkoneksi dengan Tuhan kita.
Harus selalu. Supaya waktu kita mengambil keputusan, katakanlah keputusan kita salah waktu itu. Tapi Tuhan tetap ada bagi kita. Entah dengan cara bagaimana, tiba-tiba pergi rekan bisnis kita. Yang tadinya kita sudah harapkan, wah orangnya bisa dipercaya. Orangnya baik banget, tapi kenapa tiba-tiba dia pergi ya? Lalu kita ketemu dengan beberapa teman kita, ternyata mereka juga sudah mengadakan perjanjian bisnis dengan rekan kerja kita ini. Ditanya, uang kamu dibawa kabur berapa? Ya nggak banyak sih, cuma 100 juta. Loh, untungnya kita ya, untunglah dia pergi ya. Saya belum sempat kasih uang, dia sudah pergi. Yang lain sudah 100 juta, 200 juta, dan sekian. Nah, itu tanda bahwa Tuhan memperhitungkan niat hati kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak kecolongan. Kalaupun kecolongan, bersyukur saya mah hanya 50 juta, yang lain 100-an juta. Masih ada alasan untuk kita bersyukur. Amin, saudara-saudara. Tapi kalau boleh jangan kecolongan. Amin. Haleluya. Kita kadang-kadang sudah kecolongan baru kita mikir, coba itu kita kasih kepada anak-anak yatim ya. Nanti kalau udah kecolongan baru mikir, coba bulan kemarin saya udah kembalikan milik Tuhan ya. Coba kalau saya kasih persembahan ucapan syukur awal tahun di gereja ya. Kita seringkali sudah kecolongan baru kita mikir, kita menyesal. Di hari ini kita dimotivasi kembali lagi. Jangan pernah kita menyerah untuk ada dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada zaman Raja Kores memerintah kerajaan Media Persia, bangsa Yehuda mereka diizinkan pulang dari pembuangan di Babel, kembali ke Yerusalem. Pada zaman itu juga ada orang-orang dari kerajaan Asyur, mereka migran ke Israel dan menetap di sana. Mereka menganut kepercayaan nenek moyang mereka, yaitu menyembah dewa-dewa. Tetapi juga menganut agama bangsa Israel, yaitu mereka percaya kepada Tuhannya orang-orang Israel, Yahweh. Bangsa ini merupakan lawan daripada bangsa Israel ketika pembangunan Bait Allah. Karena itu kita harus hati-hati. Ada orang Kristen, tapi ada orang Kristen. Ini beda. Saudara jangan pikir sama. Kamu agama apa? Kristen. Kamu agama apa? Kristen. Nah, hati-hati saudara-saudara. Kristen dan Kristen aja ada ngaruhnya. Oh, kamu anak Tuhan juga beribadah di mana? Sama-sama kita ibadah. Puji Tuhan, sama-sama kita anak Tuhan. Tapi hati-hati. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang ikut berjalan bersama-sama dengan orang Israel saat mereka keluar. Dan orang-orang ini punya ibadah yang ganda, punya keyakinan ganda. Satu sisi percaya kepada Yahweh, Allah orang Israel, tapi pada sisi yang lain percaya juga kepada dewa-dewa mereka. Hati-hati. Kalau Yesus. Jangan ada susus yang lain. Yesus ya Yesus aja. Maka kita harus berkata sekali Yesus tetap Yesus. Jangan campur adukan. Orang percaya sebagai tubuh Kristus sedang berada dalam pembangunan rumah rohani. Amin. Kita lagi membangun rumah rohani kita. Selama kita dalam pembangunan rumah rohani, iblis selalu datang. Iblis membuat berbagai tantangan sehingga kita terhalang untuk membangun rumah rohani kita ini. Semangat orang-orang Yehuda untuk membangun bait Allah menjadi lemah. Kenapa lemah? Karena munculnya perlawanan
dari bangsa asing yang ada di tengah-tengah mereka. Ini susah dimengerti, sulit dimengerti. Memang licik kalau iblis bekerja, licik, sangat-sangat licik. Sampai banyak orang Tuhan bilang gak nyangka ya. Kalau dia nyanyi, angkat tangan, bahasa roh. Jangan salahkan bahasa rohnya. Lihat sampai lihat. Saya ingat mama saya ada di sini ya. Dia pernah nasihatin saya, Walker, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu harus pilih pasangan. Kamu lihat sampai lihat. Itu bahasanya itu sederhana banget, tapi dalam artinya. Lihat sampai lihat. Nah kita ini kadang-kadang begitu. Kita lihat langsung, wah mantap ini dari Tuhan ini. Sama-sama anak Tuhan, satu gereja pula. Hati-hati. Saya kenal baik seseorang, memasuki rumah tangga. Wow, luar biasa, persiapannya luar biasa. Buat acaranya megah, pengeluaran begitu banyak. Mungkin pinjamannya belum lunas. Hari ini menikah, besok bercerai. Loh, sesama anak Tuhan kok bisa begitu? Bisa. Kenapa bisa? Bisa jadi salah satunya penyembah ganda kepada Yahweh, tapi juga masih kepada dewa-dewa yang lain. Hati-hati, tidak mudah membangun hidup, membangun kehidupan rohani kita di zaman ini. Karena kalau iblis mau menghancurkan kita, dia bukan iblis zaman-zaman dulu, pakai pocong-pocong segala, bentuk yang menakutkan. Dia datang sekarang pakai dasi, pakai jas, plus bahasa roh pula. Dan kadang-kadang orang Kristen salah di dalam memahami ini. Bahasa roh, gue aja gak bisa bahasa roh. Sampai hari ini gue gak bisa bahasa roh. Kok dia bisa ya? Khusus di mana bro? Hati-hati. Banyak orang bahasa roh, tapi sudah ditunggangi dengan trik-trik musuh terbesar kita, iblis. Jadi jangan langsung percaya. Jangan langsung pikir orang bahasa roh itu lebih rohani dari kita. Enggak juga. Banyak orang kalau berdoa tuh tenang aja. Saya ingat gembala saya kalau dia berdoa, tenang dia. Tapi nggak pindah-pindah posisi. Dari pertama dia seperti itu sampai selesai seperti itu posisinya. Tenang dia. Tapi dia menikmati indahnya keintiman dengan Tuhan. Emang kita beda-beda saudara-saudara ya. Jangan pakai pernyataan ini sebagai satu opini untuk menggagalkan cara-cara yang dipakai orang lain. Karena setiap kita dengan cara-caranya. Mengalir saja menurut apa yang Tuhan pakai untuk menuntun kita. Tapi intinya ketika Tuhan bergerak, Tuhan akan meluputkan kita dari banyak hal. Esra 4 ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Target utama iblis pada setiap anak Tuhan adalah melemahkan semangat. Semangat untuk beribadah, semangat untuk doa pagi bersama, mendengarkan firman Allah bersama-sama dalam penjaga menara. Ini yang dilunturkan dulu. Saya ingat satu anak Tuhan, ketika dia harus masuk pekerjaan, kerja yang baru, di masa sulit,
sudah coba tes ke sana kemari, dijanjikan bulan depan, bulan depan nggak dipanggil juga. Satu hari dipanggil, wah senanglah, gajinya sekian. Tapi maaf ya, bisa nggak kamu tinggalkan ibadahmu di hari Minggu? Kalau saudara ada pada posisi ini, saudara bilang apa? Nggak apa-apa, kok kan ibadah sekarang kan online. Nggak masalah. Hati-hati saudara-saudara. Kalau dari awal sudah terkonfirmasi seperti itu, putuskan. Walaupun sekarang ibadah online, jangan kita geser. Ini prinsip Alkitabiah. 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7, hari perhentian. Kalau hari perhentian bagi kita umat Kristen ini bersyukur banget. Saudara-saudara kita dari seberang hari-hari ibadah mereka libur. Kita setiap hari Minggu libur, bisa bekerja, bisa beribadah dari pagi sampai malam, full untuk Tuhan. Udah gitu kita juga masih sering kali korupsi juga dengan waktu Tuhan. Tapi sudahlah, ini prinsip. Hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Allah, kalau diperhadapkan kepada kita, enggak. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Yesus. Engkau baik, sungguh sangat baik. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Kami bangga kami punya Raja di atas segala raja. Kami bangga Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak pernah melupakan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membawa kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Betapa kami bangga, betapa kami bersyukur buat apa yang kami alami. Terima kasih buat peringatan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa bagi para penjaga menara yang harus mengambil keputusan di hari ini. Hari-hari yang cukup tegang, karena kami harus memutuskan. Kami menerima bantuan itu, kami menerima tawaran itu, atau kami tolak. Kalaupun kami harus tolak, bawalah kami supaya kami tolak. Bukan berdasarkan ego kami, bukan berdasarkan suka-suka kami, tapi kami ada dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kami tidak salah di dalam bersikap. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau di hari ini. Doa kami juga berkat-Mu atas negeri kami, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas tetangga-tetangga sekeliling kami, semua orang yang berhubungan dengan kami di hari ini. Pertemuan-pertemuan yang diadakan baik secara terencana maupun tidak terencana. Jikalau itu terjadi, tolonglah kepada kami, supaya kami dapat menjalankan sesuai yang Tuhan pandu, yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Firman, selamat pagi. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Walker. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semua.